Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sterly, mahasiswa UT, Produksi Informasi dengan NIM 0487435546. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas Pancasila dengan judul Perkembangan Pancasila pada Era Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998. Dari pendahuluan, Pancasila sebagai dasar negara dan membentuk sumber nilai bersama. Pada selama Orde Baru, Pancasila diangkat sebagai ideologi pemersatu sekaligus perangkat legitimasi politik. Lalu, tujuan sesi ini adalah memahami konteks sejarah dan peristiwa kunci bagaimana nilai Pancasila dipraktikkan, ditafsirkan, pelajaran penting untuk tata kelola dan kehidupan, serta relevansi bagi generasi muda saat ini. Dan ini ada beberapa waktu singkat, 1965 hingga 1966, krisis politik keamanan munculnya Orde Baru. Lalu juga 1966 sampai 1977 konsolidasi kekuasaan dan stabilitas. Lalu juga 1978 hingga pertengahan 1980-an institusionalisasi melalui BP4 garing BP7. Pertengahan 1980 hingga 1998 asas tunggal Pancasila kemajuan ekonomi, namun problem KKN dan HAM krisis 1997 sampai 1998 sehingga reformasi. Nilai kunci dibahas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, keadilan sosial. Output yang diharapkan perspektif kritis, membedakan substansi nilai, melawan simbol dan retorika, agar Pancasila tetap hidup dalam kehidupan nyata. Lanjut lagi, ada konsolidasi awal tahun kira-kira tahun 1966 hingga 1977. Stabilitas dan simbol negara. Peristiwa penting. Di tahun 1966 hingga 1968, legitimasi kepemimpinan baru 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai simbol pemulihan persatuan. Lalu juga di tahun 1971 Pemilu 1973 fusi partai politik dengan penyerahan sistem kepartaian untuk stabilitas. Lalu penguatan birokrasi dan militer dan stabilitas politik dan pembangunan pemaknaan nilai Pancasila, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil beradab, ketuhanan yang Maha Esa, dan pelajaran yang didapat adalah menjaga persatuan pasca krisis, perlu rule of law, check and balance, dan penghormatan HAM. Stabilitas, akuntabilitas, risiko menimbulkan represi. Simbol kenegaraan penting, tetapi kapasitas institusi dan keadilan prosedural lebih menentukan kualitas persatuan. Lalu juga di slide berikutnya, institusionalisasi nilai 1978, pertengahan 1980-an, P4 dan deployitasi kampus. Pada tahun 1978 lahirnya P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, dibentuk BP7, penataan massal bagi ASN, pelajar, dan masyarakat. Lalu juga kebijakan pendidikan tinggi, NKK, BKK. Lalu juga kurikulum kewarganegaraan diperkaya dengan butir-butir Pancasila sebagai operasionalisasi nilai. Lalu juga pemaknaan Pancasila, kerakyatan, musyawarah, gotong royong, disiplin didorong melalui penataan mendorong kohesi sosial dan kepatuhan hukum. Lalu juga keadilan sosial dipresentasikan lewat program pembangunan dan pemerataan. Lalu juga pelajaran yang didapat adalah pendidikan nilai efektif bila partisipatif, dialogis, dan konseptual. Indoktrinisasi 1. Arah beresiko menghasilkan kepatuhan formal tanpa internalisasi nilai. Lalu, ruang akademik kemahasiswaan idealnya menjadi laboratorium musyawarah, bukan sekadar objek depolitisasi. Lanjut, asas tunggal kontradiksi antara 1990-an hingga 1998. Antara kemajuan dan KKN, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tahun 1985, asas tunggal Pancasila, ormas partai wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas memperluas kontrol negara. Lalu juga kemajuan ekonomi yang terjadi pada akhir 1990-an hingga pertengahan 1990-an, namun diiringi dengan KKN, korupsi, nepotisme, kesenjangan, dan kasus pelanggaran HAM, misalnya represi protes aktivisme,
konflik di daerah. Lalu juga krisis Asia yang melanda di tahun 1997 hingga 1998 menelanjangi rapuhnya tata kelola, jatuhnya order baru di lahir era reformasi. Penguatan nilai Pancasila yang didapat saat ini adalah keadilan sosial dan kerakyatan teruji. Capaian ekonomi tidak cukup bila tata kelola lemah dan partisipasi publik dibatasi. Persatuan tidak boleh dijadikan alasan membungkam kritik. Musyawarah menuntut transparansi dan akuntabilitas. Pelajaran yang didapat adalah legitimasi nilai bergantung pada keteladanan dan institusi anti korupsi dan peradilan independen, kebebasan pers, dan partisipasi warga. Lalu juga Pancasila harus menjadi kompas etika kebijakan, bukan sekedar asas administratif. Lalu dari retorika ke praktik sehari-hari ini, apa yang kita bisa ambil hari ini adalah substansi sebagai simbol. Hidupkan nilai Pancasila dalam keputusan nyata, jujur, adil, dan inklusif. Lalu ketuhanan dan kemanusiaan, modernisasi beragama, anti perundungan, dukungan, kesehatan mental, penghormatan martabat manusia. Dan kemudian persatuan dalam kebinekaan digital, literasi informasi, anti hoax, ujaran kebencian, kolaborasi lintas identitas, dan hobi komunitas. Kemudian kerakyatan musyawarah, budaya dialog di kampus, OSIS, BM, komunitas dengan minoritas, dan memutuskan berbasis data. Lalu juga keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, anti KKN sejak dini. Contoh yang bisa kita ambil saat ini adalah aksi praktis, proyek service learning, lintas agama suku, forum deliberatif mahasiswa dengan tata tertib musyawarah, open data kecil di kampus, kampanye etika digital meliputi verifikasi fakta, etika AI, keamanan data pribadi. Penutup singkat, Pancasila tetap relevan bila dijalankan sebagai etika publik dan tindakan kolektif, membentuk generasi yang cakap berdialog, berintegritas, dan berimplementasi. Terima kasih. Demikian paparan singkat dari saya tentang tugas 1 Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.